Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 7 semuanya, hari ini kita akan kembali belajar pada bab teks prosedur ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur, kita sudah mengenal teks prosedur secara umum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Tapi kita fokus ke strukturnya terlebih dahulu. Oke. Mengingat-ingat yang pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu, dan yang kedua teks prosedur cara melakukan sesuatu. Jadi yang satu membuat, yang satu melakukan. Oke, karena ini ada dua jenis teks prosedur, jadi secara otomatis strukturnya juga pasti ada perbedaannya. Nah, kita akan belajar masing-masing struktur dari kedua jenis teks ini ya. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Nih, strukturnya ada 3. 1. Tujuan atau goal. Jadi apa yang ada di dalam struktur tujuan, yaitu pengenalan apa yang akan dibuat, dan kalimat pengantar bahwa teks tersebut akan menjelaskan tentang proses pembuatan sesuatu. Jadi misalnya di teks tersebut membahas tentang cara membuat minuman dingin, yaitu es teh misalnya ya. Jadi nanti di tujuannya itu menerangkan dulu es teh itu apa, dan pada teks ini akan dikenalkan cara pembuatannya. Jadi baru pengantar sebelum proses pembuatannya. Nah, yang kedua, kalau di cara membuat sesuatu, karena ini mau menciptakan sesuatu, jadi butuh yang namanya bahan dan alat. Tapi ini tidak wajib harus ada bahan sama alat. Boleh juga ada bahannya saja. Nah, yang ketiga, baru ada struktur yang namanya langkah-langkah. Ini yang utama ya. Jadi di teks prosedur itu pasti yang jelas ada namanya langkah-langkah. Karena ini adalah prosedur, yaitu teks tentang langkah-langkah sesuatu. Jadi kalau di cara membuat sesuatu, berarti langkah-langkahnya adalah tahapan pembuatannya seperti apa. Dan ini harus bersifat urutan kalau cara membuat sesuatu. Sebagai contoh, ini ada satu teks prosedur dari buku Bu Pena Erlangga. Kalau kalian ada di rumah, silakan tinggal membuka bukunya. Di sini ada teks yang berjudul cara membuat wedang jahe. Nah, di bagian awal ini seperti yang terlihat ini ya. Di bagian ini itu namanya tujuan. Jadi yang di kotak merah ini tujuan. Karena di sini baru mengenalkan apa itu wedang jahe, baru basa-basi sebelum ke proses pembuatan. Jadi ada jelas di sini tertulis di bagian bawah ini, untuk membuat wedang jahe serai, perhatikan langkah-langkah berikut. Jadi sampai di batas ini dari awal itu adalah tujuan. Sedangkan di selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan 1 air, 2 jahe, dan seterusnya. Ini namanya alat dan bahan. Walaupun ini hanya bahan saja ya, tidak ada alatnya, karena sudah jelas kalau misalnya membuat wedang jahe minuman, ya alat yang diperlukan itu misalnya sendok, gelas, dan lain-lain kayak gitu. Nah, selanjutnya cara pembuatan ini yang di kotak kuning, ini adalah langkah-langkah. Nah, seperti itu. Ini struktur dari teks prosedur dengan jenis cara membuat sesuatu. Setelah ini ada penutupnya, tapi ini sebetulnya yang bagian bawah ini itu tidak masuk ke dalam struktur. Tapi kalau misalnya kalian membuat teks prosedur
diberi penutup seperti ini ya tidak apa-apa, justru lebih bagus. Oke, kalau tadi sudah struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, nah sekarang kita beralih ke cara melakukan sesuatu. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau di cara membuat sesuatu itu jelas ada alat dan bahan karena proses pembuatan sesuatu, tapi di cara melakukan sesuatu kita tidak perlu menuliskan alat dan bahan karena memang bukan proses pembuatan, jadi nggak perlu ada yang namanya bahan, tidak perlu ada yang namanya alat. Jadi untuk strukturnya itu yang pertama adalah tujuan atau goal. Nah, di sini adalah pengenalan apa yang akan dilakukan dan kalimat pengantar bahwa teks tersebut akan menjelaskan tentang proses melakukan sesuatu. Jadi misalnya judul teksnya adalah cara menarik uang di ATM, berarti di situ di bagian awal itu baru pengantar menjelaskan bahwa misalnya ATM merupakan kebutuhan setiap orang seperti itu, dan basa-basi dulu tentang ATM, baru nantinya ada kalimat yang mengatakan bahwa berikut ini adalah cara-cara untuk menarik uang di ATM, misalnya seperti itu. Nah, baru setelah tujuan itu masuk ke struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Baru nanti ada tahapan melakukannya seperti apa, jadi ada urutan mulai dari nomor 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kadang-kadang teks prosedur cara melakukan sesuatu itu bisa jadi bentuknya bukan poin-poin di langkah-langkahnya, tapi masuk ke dalam paragraf, langsung ditulis seperti bentuknya dideskripsikan kalimat per kalimat tanpa poin. Itu bisa jadi seperti itu. Sekarang kita langsung ke contohnya. Nah, ini tadi contoh dari teks prosedur cara melakukan sesuatu, yaitu tentang cara menari piring yang baik itu seperti apa. Jadi pertama-tama di bagian tujuan itu pengenalan terlebih dahulu, tari piring itu apa. Nah, di sini diterangkan sebelum masuk ke bagian langkah-langkah di bawah ini. Nah, kalau kita lihat di langkah-langkah ini sudah mulai cara menarinya seperti apa. Jadi mulai dari mempersiapkan peralatannya, kemudian ini mengambil piring, lalu mengayunkan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini itu tidak berbentuk poin-poin. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa bisa jadi teks prosedur cara melakukan sesuatu itu bentuknya paragraf seperti ini. Baik, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.